Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fahlevi dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dari Dr. Muhammad Nafi selaku dosen mata kuliah Legal Drafting. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari apa itu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, sampai pengundangan dan penyebarluasan. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 20 ayat 1. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau UU. Nah, kemudian ada di pasal 5 ayat 1 itu tertulis Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU itu dibahas oleh DPR. Nah, dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Pengertian pembentukan perundang-undangan di Indonesia itu nomenklatur atau istilahnya itu sebagai istilah doang, nomenklatur. Ya, itu perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang, atau menurut bagi remanan peraturan perundang-undangan itu adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat-pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi-fungsi legislatifnya sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ada pula juga pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan dari berbagai tahapan, itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan. Dan juga yang terakhir itu ada pengundangan undang-undang. Nah, pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembentukan perundang-undangan itu ada juga kewenangan DPR RI membentuk undang-undang. Itu membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR. Selain itu, kekuasaan pengawasan dan anggaran. Ada juga wewenang pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 20 ayat 1 itu menggarisbawahi ada yang pertama itu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk undang-undang.
Yang kedua itu ada setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga itu ada jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Yang keempat, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui. RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, disahkan. Kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang oleh Presiden. Peramandemen pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh Presiden. Akibatnya, beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi DPR menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. Dengan kata lain, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mendudukan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk hak atau mengajukan RUU kepada DPR yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1. Sekaligus tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mengundang-undangkan tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. DPD juga terlibat dalam pengesahan undang-undang. Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 tahap, yakni yang pertama itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan undang-undang itu ya sebagai arti adalah perencanaan tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses itu umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau bisa kita singkat prolegnas. Nah, hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang itu ada lagi yang baru itu yang pertama tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU itu dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari yang pertama penyusunan rancangan undang-undang. Yang kedua itu ada harmonisasi pembulatan dan penetapan konsepsi. Yang ketiga itu ada pembuatan naskah akademik. Nah, naskah akademik itu sendiri pengertiannya adalah naskah hasil penelitian atau pengkaji hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ada juga yang bisa kita pahami lagi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada kerangka peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama sudah pasti dan harus ada, itu adalah judul. Yang kedua itu ada pembukaan. Pembukaan itu terbagi lagi seperti yang pertama adalah frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada considerans. Yang keempat itu ada dasar hukum dan yang kelima ada diktum.
Nah, yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada batang tubuh namanya. Batang tubuh itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada ketentuan umum, yang kedua itu materi pokok yang diatur, yang ketiga itu ketentuan pidana, yang keempat itu ketentuan peralihan, itu jika diperlukan. Yang kelima itu ketentuan penutup. Nah, selanjutnya tahapan yang harus ada juga itu ada penutup, penjelasan jika diperlukan, dan lampiran itu juga diperlukan. Nah, adapun tahap-tahap rancangan dalam pembahasan undang-undang itu pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden juga DPD khususnya untuk topik-topik tertentu melalui dua tingkat pembicaraan. Tingkat yang pertama itu adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 itu adalah pembicara dalam rapat paripurna. Nah, pengaturan sebelumnya DPD hanya diizinkan, dalam tanda kutip itu diizinkan, untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1. Kemudian DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Nah, persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna. DPR pembahasan tingkat 2. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas rancangan undang-undang pada tingkat 2, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi undang-undang terkait dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian sejalan dengan kehendak awal pada saat pembahasan pembentukan DPD pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Nah, semula itu terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi undang-undang. Tetapi usulan tersebut ditolak. Kemudian ada tahap pengesahannya. Tahap pengesahan undang-undang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 72, penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkan dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka undang-undang itu kemudian dituangkan oleh Menteri agar undang-undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum. Nah, dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu yang paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan pasal 20 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Nah, keterangan yang pertama itu RUU yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja untuk disahkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang kedua itu apabila dalam 30 hari kerja RUU
tersebut belum disahkan menjadi undang-undang, pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk minta penjelasan. Yang ketiga yaitu dalam hal RUU tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui. RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini, yaitu proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap pertama adalah perancangan undang-undang yang diawali dari RUU yang dapat berasal dari DPR. Presiden dan DPD RUU tertentu, setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik RUU. Dalam tahap penyusunan RUU, DPR dalam rapat paripurna memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Selanjutnya RUU dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan. Bicara tingkat 1, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat 1 oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak penyampaian, pengantar musyawarah, pengajuan, dan pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM, serta penyampaian pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di tingkat 1. Mungkin itu saja dari saya untuk materi faktor untuk materi proses rancangan undang-undang. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.